kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika itu Sayyidah Aminah mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul beberapa keajaiban, timbul beberapa peristiwa yang menakjubkan. Di antaranya burung-burung ketika itu hingga di rumahnya Sayyidah Aminah sebagai bentuk pengagungan terhadap kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga iblis yang dulunya pernah menjerit ketika mendengar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menjerit kembali. Ada 3 tempat, 3 keadaan di mana iblis ini menjerit sekeras-kerasnya. Yang pertama ketika iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketika iblis diturunkan dari surga. Yang ketiga, iblis menjerit sekeras-kerasnya ketika turunnya surah Al-Fatihah. Lalu mendengar kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis kembali menjerit. Karena yang lahir adalah bukan orang biasa, bukan sembarang orang, akan tetapi manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia dan jin. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, berketepatan pada tahun gajah. Ketika beliau dilahirkan, api yang dulunya orang Majusi penyembah api ini selalu menyembah api yang diagung-agungkan mereka. Ketika lahir Nabi Muhammad padam. Masya Allah. Yang sudah ribuan tahun tidak padam. Akan tetapi ketika lahirnya Nabi Muhammad, api itu padam. Dan bergoncangnya kerajaan Persia, sehingga meruntuhkan 15 balkonnya. Ada balkon. Kemudian ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, runtuh balkon tersebut. Itulah di antara peristiwa yang menakjubkan, yang menunjukkan bahwa yang akan lahir ini bukan orang biasa, bukan sembarangan orang. Ketika itu Sayyidah Aminah sedang berada di sebuah rumah, yang mana Sayyidah Aminah sendirian di dalam rumah tersebut. Ketika Sayyidah Aminah merasakan hendak melahirkan, lalu datanglah 4 orang wanita. 4 orang wanita yang memberikan kabar dan menenangkan jiwa Aminah, yaitu diantaranya Maryam, kemudian ada Asia, istrinya Fir'aun, kemudian Sarah, siapa satu lagi?
Ada satu. Nah, jadi 4 orang wanita ini datang dan menenangkan Aminah serta memberitahu kalau yang lahir ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersujud. Jadi Rasulullah lahir dalam keadaan bersujud. Kalau orang lahir biasanya apa dulu? Kepala. Dalam keadaan sujud atau gimana? Ya, berbeda dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud serta mendongakkan atau mengangkat kepalanya ke atas. Ini menunjukkan bahwa langit ini merupakan tempat turunnya rahmat. Bukan berarti Allah itu berada di langit sehingga dilihat ke atas. Tidak. Nah, karena Allah itu tidak berada di suatu tempat, tidak berada di arah atas, tidak berada di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, Nabi ketika lahir menghadap ke atas karena langit merupakan tempat turunnya rahmat dan keberkahan. Makanya menghadap ke langit. Nah, ketika lahirnya Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah melihat keluar cahaya. Pas lahirnya Nabi Muhammad keluar cahaya. Dan Sayyidah Aminah tidak merasakan sakitnya dalam melahirkan, sama sekali tidak merasakan. Keluar timbul cahaya yang sangat terang sehingga menyinari istana yang berada di Syam, sehingga nampak unta-unta yang berada di sana. Masya Allah, luar biasa kejadian kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lahirnya Nabi, kemudian di umur 2 bulan dalam kandungan, mundur. 2 bulan di kandungan, wafatlah ayahandanya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nah, jadi wajib mengenal keturunan, mengenal Nabi Muhammad dari sampai ayahnya, Muhammad bin Abdullah, kemudian dari suku Quraisy atau suku Arab. Itu wajib hukumnya, wajib bagi setiap orang. Nah, kalau mengenal nasab keturunannya Nabi sampai Adnan, ini baru fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, jadi di umur 2 bulan dalam kandungan, ayahnya Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika lahir dan Nabi Muhammad berusia 6 tahun, wafatlah ibundanya. Wafat ibundanya. Jadi ya tidak ada sama sekali. Nah, kemudian di umur 8 tahun wafatlah kakeknya. Wafat kakeknya, meninggal ayahnya, kemudian meninggal ibunya, meninggal kakeknya. Nah, dan beliau diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Diasuh oleh pamannya, mengembala. Nah, diajak mengembala. Setelah itu Nabi menghadapi berbagai rintangan dan ujian serta kesedihan dalam hidupnya karena orang-orang yang dicintai beliau sudah tiada, sudah meninggal. Pada umur ke-25
Nabi Muhammad memperistri Khadijah. Nah, Khadijah ini seorang yang janda. Jadi Nabi memperistri Khadijah. Nabi memiliki banyak istri, Pak. Ini Bapak kami. Memiliki banyak istri, Pak Nabi. Nah, tapi bukan berarti Nabi itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Barat. Apa kata mereka? Nabi itu playboy. Untuk Nabi itu mempunyai jiwa seks yang berlebihan, enggak? Nah, ini menunjukkan atau tujuan dari Nabi memperistri banyak orang. Setiap kabilah itu diperistri Rasulullah sampai kalau tidak salah itu lebih 20. Dan jadi setiap istri, setiap kabilah itu diperistri Rasulullah supaya apa? Menyiarkan agama Islam. Karena dakwah Islam itu juga tersebar melalui perempuan. Makanya Rasul memperistri Khadijah, kemudian memperistri Aisyah, kemudian yang lain. Nah, ini supaya tersebar dakwah Islam. Bukan karena ingin menuruti hawa nafsu belaka. Dalam permasalahan misalnya yang hanya terjadi pada perempuan, haid misalnya, kan gak mungkin ditanya ke sahabat, menanya ke Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang wafat. Ya, bertanya kepada istri Rasulullah, pada Aisyah, pada Khadijah, ditanya tentang hukum-hukum. Nah, jadi umur 25 memperistri Khadijah. Khadijah berjuang memberikan semua hartanya kepada dakwah Islam. Nah, termasuk tujuannya itu, Pak, memberikan supaya nanti Khadijah ini orang yang kaya raya, kemudian diperistri oleh Rasulullah supaya hartanya nanti bisa diinfakkan kepada jalan dakwah. Nah, sehingga dengan hartanya Khadijah tadi tersebarlah dakwah Islam. Kemudian susah payah dihadapi bersama Rasulullah, semua harta diinfakkan. Dan Rasulullah sebelum meninggal Khadijah tidak beristri. Maksudnya tidak menikah sebelum meninggalnya Khadijah. Setelah meninggal Khadijah baru Rasulullah menikah lagi. Nah, pada umur ke-40 Rasulullah menerima risalah kenabian. Diangkat menjadi nabi pada umur ke-40. Diangkat menjadi nabi di umur ke-40. Nah, diangkat dan nabi ini membawa ajaran Islam. Seluruh para nabi, seluruh para nabi beragama Islam. Tidak ada nabi yang beragama Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, Majusi, dan lain-lain. Nah, semua nabi beragama Islam. Termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, Harun, bukan Harun, kan. Jadi seluruh para nabi ini mengajak kepada mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah, mengajak kepada kalimat tauhid. Sabda Nabi,
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang saya katakan dan juga para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kesini semua Pak. Mengarah kepada mengesahkan Allah. Nabi Adam diperintahkan untuk mengajak kepada mengesahkan Allah. Nabi Musa diperintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian Nabi Isa disuruh untuk mengesahkan Allah. Jadi seluruh para nabi diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau ada sekutu, sekiranya ada sekutu bagi Allah, teman bagi Allah, akan hancur dunia. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Sekiranya ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, la fasadata, maka akan hancur langit dan bumi. Sekiranya sopir motor itu Pak, motor kijang, ada dua supirnya, kiri kanan. Nah ini kemana nih? Satu supir saya sebelah kanan ke mana sana? Terobosan. Terus sopir kiri mau ke sana, Ngarang. Jadi gimana? Gak bisa Pak. Akhirnya ke jurang. Masuk ke sungai mana itu namanya? Sungai Rogan, masuk di situ. Karena dua kemana? Gak bisa. Nah, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan juga para nabi sebelumnya untuk mengesahkan Allah. Dan juga Allah itu bukanlah sebuah benda. Allah itu bukan sebuah benda yang berada di langit, kemudian duduk di atas kursi. Bukan. Dan juga Allah itu bukan seperti cahaya yang sangat terang benderang. Bukan. Nah, karena ini terjadi Pak, terjadi pada kisah siapa itu? Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ketika itu beliau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, kemudian datang cahaya besar menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Katanya gak perlu sholat, sudah cukup. Kamu sudah bebas, sudah banyak pahalanya. Gak usah lagi sholat, sudah cukup. Allah Ta'ala mengampunimu. Terus karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini merupakan orang yang berilmu, paham terhadap akidah, paham terhadap tauhid, jadi tolaknya. Mana mungkin Allah menyerupai seperti cahaya? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa sesuatu apapun kepada Allah, dan sesuatu ini tidak ada serupa kepada Allah. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil pasir, kemudian dilempar ke cahaya tadi. Diceritakan buta matanya Pak, mata yang iblis tadi, karena dia ternyata iblis. Setelah dilempar baru dia mengaku, saya tidak bisa menggoda-goda. Ini menunjukkan kalau Allah itu bukan seperti cahaya,
bukan seperti kegelapan, bukan seperti segala sesuatu yang kita lihat, bukan. Jadi ajaran yang seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Baik dari siksa kubur, azab neraka, surga, hisab, hari berbangkit, hari kiamat, pahala, dosa, semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Karena ada Pak, orang yang mengingkari adanya siksa kubur, ada. Walaupun itu sudah disabdakan oleh Nabi, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Minta perlindunganlah kalian dari siksa kubur. Ini datang orang mengatakan siksa kubur enggak ada. Padahal kalau kita lihat banyak di media sosial, di YouTube atau di manapun video-video yang berisi kalau di dalam kubur itu ada ular kelihatan. Kenapa? Kemudian setelah ditimbun, digali lagi udah hangus. Baru beberapa menit tinggal. Ada. Tetapi kok bisa dia mengingkari orang? Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Rasul berdakwah melawan orang kafir, berperang untuk melebarkan dakwah. Dan wahyu mukjizat yang paling besar diterima oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ini wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Oke. Masih semangat Pak? 2 jam lagi? 2 jam lagi Bu? Jelas. Ini kayaknya udah mulai panas. Udah mulai tidur pun. Baru beberapa menit sudah ketiduran orang. Jadi alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid Nabi itu hukumnya boleh Pak, boleh. Kenapa yang diisi Maulid Nabi itu apa? Ya kita mengaji, sholawat, memberikan hadiah, makanan, minuman. Jadi ini menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Maqsid fi Amal Maulid itu, di dalam sebuah kitabnya mengatakan kalau Maulid Nabi itu boleh dan hukumnya bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah itu haram, tidak semua bid'ah itu masuk neraka, ada bid'ah yang baik. Seperti yang kita lakukan ini Maulid Nabi. Jadi mungkin cukup sekian Pak ya. Silakan disantap Pak. Sudah habis. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.